Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Dalam sesi ini kita akan membahas Flowchart Documentation for Revenue Cycle and Internal Control dalam mata kuliah Accounting Information System and Internal Control Lab. Learning Objective: setelah mempelajari materi ini, Anda harus dapat menjelaskan flowchart documentation for revenue cycle and internal control, membuat flowchart documentation for revenue cycle and internal control. Kita baca soal modul 9, Documentation for Revenue Cycle and Internal Control. Pertama-tama, teman-teman harus membaca soal dan memahami soal, baru bisa membuat flowchart. Kita buat dulu sama-sama. Sebagai toko grosir elektronik rumah tangga yang cukup besar, Tajam menjalankan operasi jual beli menggunakan beberapa jalur. Salah satu jalur penjualan dilakukan melalui WhatsApp. Tajam memiliki sistem penjualan yang terintegrasi dengan sistem gudang untuk mengecek persediaan barang. Gudang persediaan pun berada di belakang toko. Pelanggan mengirimkan data pesanan barang ke WA kasir. Kasir yang telah menerima pesanan akan melakukan pengecekan melalui aplikasi sistem di kasir. Jika barang tidak tersedia, kasir akan memberitahu pelanggan melalui WhatsApp bahwa barang tidak tersedia dan pesanan dibatalkan. Jika barang tersedia, kasir akan membuat permintaan barang keluar yang dikirimkan secara digital kepada sistem gudang. Bagian gudang akan mempersiapkan barang sesuai pesanan, kemudian bagian gudang akan mengupdate stok persediaan barang pada sistem gudang dan mencetak surat fisik pengeluaran barang. Setelah surat fisik dan barang diberikan kepada kasir, kasir akan mengemas barang dan mencetak tagihan berdasarkan surat pengeluaran barang. Kemudian kasir akan memberikan barang dan surat tagihan ke kurir. Kurir akan mengirimkan barang dan surat tagihan kepada pelanggan. Setelah surat tagihan telah diberikan nomor rekening toko Tajam, pelanggan akan melakukan transfer dana ke rekening tersebut untuk melakukan pembayaran. Kemudian pelanggan akan mengabari kasir mengenai transfer beserta bukti transfer melalui WA. Setelah kasir mengkonfirmasi penerimaan, kasir akan mencatat penerimaan dalam jurnal. Setiap akhir bulan, kasir akan membuat laporan penjualan dan diserahkan kepada manajer toko. Tugas, buatlah dokumen flowchart dari narasi di atas. Oke, teman-teman diharapkan membaca 3 kali minimal, baru berpikir logikanya gimana, prosesnya bagaimana, jalurnya bagaimana, alurnya bagaimana, lalu membuat flowchart. Kita buka flowchart. Nah, di e-book versi 2013. Teman-teman silakan menggunakan versi terbaru atau versi 2013 juga boleh. Kita pilih Cloud Functional Flowchart. Pilih mau bentuk horizontal atau vertikal. Ibu pilih yang vertikal deh ya. Vertikal. Oke. Muncul seperti ini, digedekan misalnya seperti. Nah, kan 2 nih muncul. Ini klik kanan, insert swimline vertical after, insert swimline vertical after, insert swimline. Oke, sesuai soal yang udah kita baca tadi, ada berapa? Siapa aja yang terlibat? Nah, tadi kita ada baca. Siapa aja sih? Tadi ada pelanggan. Kita klik 2 kali. Pelanggan, lalu di sini ada kasir, sesuai soal tadi ya. Bagian gudang. Bagian gudang. Lalu ada kurir, ada manajer. Kurir, lalu ada manajer. Oke, sesuai judul kita kasih aja judul yang di sini, kita copy paste. Flowchart documentation for, Ibu ketik flowchart documentation for revenue cycle internal control, atau mau samakan huruf besar bisa. Flowchart. Oke. Nah, flowchart selalu diawali dengan simbol start ya. Kita klik basic flowchart shape. Nah, startnya mana? Start, tarik ke sini. Start. Sesuai soal tadi ya. Start.
Start. Apa sih yang dilakukan oleh pelanggan? Pelanggan mengirimkan data pesanan barang via WA. Proses ya. Proses. Bisa digedein lagi kalau merasa kecil ya. Nah, gini deh. Mengirimkan data pesanan barang via WA. Oke. Lalu ada dokumen pesanan pembelian. Dokumen ini ya, dokumen pesanan pembelian. Oke, lalu nah kita kasih nomor di sini ya supaya ada on page reference. Ini merujuk kemana sih, kayak kita menulis skripsi atau karya ilmiah itu ada referennya. Kita kasih referen nih supaya kita bisa tahu alurnya kemana. Kasir kita kasih referennya 2, lalu bagian gudang kita kasih referennya, misalnya kita kasih referennya 3. Oke, lalu ada bagian kurir, misalnya kurir kita kasih referennya. Nanti kita buat dulu, intinya ini mereferensikan on-page reference ini fungsinya untuk mereferensi atau merujuk supaya kita tahu ini alurnya kemana. Oke. Pesanan pembelian sesuai soal akan diberikan ke kasir. Kasir tadi kita kasih nomor 2. Di sini kita nomor 2, kasir. Oke ya. Nah, ini tinggal di konektor. Ini sesuai soal yang udah kita baca, teman-teman pahami soal baru bisa mengerjakan. Oke, tadi di kasir itu ada pesanan pembelian. Kita copy ke sini ya. Kan ada pesanan pembelian, lalu mengecek ketersediaan barang melalui aplikasi sistem sesuai soal ya. Mengecek ketersediaan barang sesuai aplikasi sistem. Ini kalau sempit kita gede ini. Oke. Mengecek proses. Ini kita kasih di tengah ya, supaya rapi. Mengecek ketersediaan barang melalui aplikasi sistem. Oke. Nah, di sini sesuai soal, jika tersedia berarti ada decision ya. Ini ada decision, ketersediaan barang. Jika tersedia, maka membuat permintaan barang. Di sini kita ada proses. Nah, di sini kita sambungkan konektor. Di sini kita sambungkan konektor. Sesuai di soal, ada pesanan pembelian, maka kasir mengecek ketersediaan barang melalui aplikasi sistem. Jika tersedia, maka di sini klik 2 kali aja, ketik. Tersedia, maka membuat permintaan barang keluar. Kita tulis membuat permintaan barang keluar. Sesuai soal, jika tidak tersedia, apa yang terjadi? Nah, di sini sambungkan konektor. Klik konektor, sambungkan. Jika tidak tersedia, klik 2 kali. Tidak tersedia. Tidak. Oke. Membatalkan pesanan kalau tidak tersedia. Sesuai soal, membatalkan pesanan. Sesuai di soal tadi ada penjelasan, jika tidak tersedia maka membatalkan pesanan ya. Oke. Sampai sini, lalu kalau berarti udah selesai nih, membatalkan pesanan maka selesai. Oke. Ini kalau panahnya panahnya tarik ke sini bisa nggak? Biar rapi gitu. Oke. Bisa ditarik-tarik, bisa ya. Oke. Nah, kalau tadi barang tersedia, maka ada dokumen permintaan barang keluar sesuai soal ya.
permintaan barang keluar kalau barang tersedia. Oke, lalu barang keluar akan diberikan ke bagian gudang. Nah, kita kasih on page reference untuk mereferensikan bahwa dokumen permintaan barang keluar akan diberikan ke bagian gudang. Kita kasih nomor 3 bagian gudang. Oke, sampai sini. Nah, di sini bagian gudang nomor 3. Nah, ada permintaan barang keluar yang ini ya. Dokumen barang keluar. Kita copy, masukkan ke sini. Oke, di sini gudang. Oke. Ctrl Z. Dokumen permintaan barang keluar. Permintaan barang keluar. Oke. Lalu ada proses menyiapkan barang sesuai pesanan. Menyiapkan barang sesuai soal ya. Menyiapkan barang sesuai pesanan. Kalau ini sempit nih, kita gedein, tarik. Lalu ada sesuai di soal, mengupdate stok barang, mencetak surat visi pengeluaran barang. Nah, kita geser ke tengah sedikit biar rapi. Diklik, ditarik. Oke. Nah, di sini ada menyiapkan barang sesuai pesanan. Lalu ada mengupdate stok barang, ada proses mengupdate stok barang, ada proses mengupdate stok barang, mencetak surat fisik pengeluaran barang, mencetak surat fisik pengeluaran barang. Oke. Nah, lalu memberi barang ke kasir. Sini membeli barang ke kasir. Sesuai soal ya. Memberikan barang ke kasir. Lalu di sini ada dokumen surat pengeluaran barang. Surat sesuai soal. Jadi tadi bagian gudang menerima permintaan barang keluar, lalu gudang menyiapkan proses ya, ini proses menyiapkan barang sesuai pesanan. Ini bagian gudang mengupdate stok barang, proses mengupdate stok barang. Gudang mencetak surat visi pengeluaran barang, lalu gudang memberikan barang ke kasir. Lalu di sini ada dokumen surat pengeluaran barang. Nah, kita konekkan ini prosesnya atau alurnya ya. Kita konekkan. Lalu di sini. Nah, ini koneknya begini. Dari sini juga boleh. Oke. Ini delete. Nah, koneknya begini. Oke. Oke, lalu ini kan ke kasir kan. Kasir kita kasih nomor 4. Karena 3 kan, supaya ini on page reference, supaya kita tahu, oh ini rujukannya kemana, tahu ada referensinya. Ini akan diberikan ke kasir. Mereferensikan surat pengeluaran barang akan diberikan kepada kasir. Oke. Nah, lalu kita ke kasir lagi. Ke kasir lagi. Kasir ini kasir ya. Nah, di sini kan nomor 4 on page reference 4. Tadi kasir. Kasir menerima surat pengeluaran barang. Surat pengeluaran barang, ada dokumen surat pengeluaran barang. Lalu ada menerima surat fisik, dan barang. Sesuai di soalnya ada proses menerima surat fisik dan barang. Oke. Fisik dan barang.
Kalau kecil boleh digedein di sini view-nya. Oke. Lalu setelah menerima surat visi dan barang, apa yang dilakukan kasir? Kasir bisa sesuai di soal mengemas barang. Mengemas barang, mencetak surat tagihan. Kita buat proses di sini mencetak surat tagihan. Surat tagihan, mengemas barang, Oke, lalu memberi barang. Ini tidak ada, ini konektornya dari sini. Oke. Setelah kasir menerima surat pengeluaran barang, kasir menerima surat fisik. Kasir menerima surat fisik dan barang, lalu mencetak surat tagihan, mengemas barang. Lalu di sini ada surat tagihan. Ada dokumen, mengemas barang, memberi barang. Sini ada dokumen surat tagihan. Oke. Lalu dari proses mengemas barang ada memberi barang. Oke. Kita ini konektor kan. Oke. Nah, lalu ini akan diberikan ke kurir. Kurir nomor berapa? Mengemas barang, memberi barang, surat tagihan akan diberikan ke kurir. Kurir kita kasih nomor 5 misalnya. 5 ya, supaya on-page reference, supaya ada referensinya. Dokumen ini akan kasir akan diberikan ke, ini bisa ditarik kalau terlalu kecil, bisa lebarin. Oke. Nah, kita akan memberikan ke kurir. Kurir on-page reference 5. Oke. Ini kita konektorkan. Oke. Lalu sekarang sesuai di soal, dari kurir kemana? Kurir, di kurir ya. Aktivitas apa yang dilakukan? Jadi ada orang, ada aktivitas. Ada surat tagihan, dokumen surat tagihan tadi ke kurir kan. Surat tagihan, menerima barang, ada proses terima barang. Oke. Kita tarik kalau terlalu kecil ya. Oke, di sini kita ketengahkan. Lalu mengirim barang ke pelanggan. Ada proses mengirim barang ke pelanggan. Oke. Lalu pelanggan kita kasih nomor 6 misalnya kan. Tadi kan nomor 5. Supaya ada on-page referennya, tahu referennya kemana sih gitu ya. Oke, nomor 6 kita kasih mengirim barang ke pelanggan. Kita konektorkan. Lalu Oke, sekarang kita ke pelanggan lagi. Jadi kurir menerima, ada dokumen surat tagihan, ada proses menerima barang, lalu proses mengirim barang ke pelanggan. Sekarang ke pelanggan, 6. Pelanggan, oke. Jadi on-page reference-nya kan dari 6 di sini. Mereferensikan. Lalu ada surat tagihan yang tadi dari kurir, surat tagihan. Lalu ada membayar tagihan. Jadi apa, pelanggan melakukan aktivitas apa? Pelanggan proses membayar tagihan. Lalu pelanggan mengirim bukti bayar via WhatsApp. Proses
mengirim bukti bayar via WA ke kasir ya. Oke, lalu kasir kita referensikan kasir 2. Ini supaya tahu prosesnya supaya nggak tumpang tindih. Nah, kita kasih sini contact reference mereferensikan ke kasir nomor 7. Oke. Mereferensikan, kita kasih konektor. Oke. Nah, sekarang kita ke sini kan. Kasir lagi. Kan tadi konsumen konfirmasi pembayaran via WhatsApp ke kasir. Lalu sekarang kasir tadi kita kasih contact reference-nya, referensi nomor 7 nih, biar tahu alurnya ya. Oke, mengkonfirmasi bukti pembayaran, ada proses. Nah, ini kalau terlalu sempit, tarik aja lagi. Tarik ke bawah. Mengkonfirmasi bukti pembayaran. Lalu menjurnal penerimaan sesuai di buku, kasir menjurnal penerimaan penjualan ya. Oke. Penerimaan penjualan barang tadi. Oke, lalu ada keterangan setiap akhir bulan di sini ya. Nih. Setiap akhir bulan kasir akan membuat laporan penjualan dan diserahkan kepada manajer toko. Oke, jadi di sini kita ada proses membuat laporan penjualan, lalu ada dokumen laporan penjualan, laporan penjualan. Nah, ini akan diberikan ke manajer toko. Kita kasih contact reference di sini, manajer toko nomor 8 misalnya. Oke, dari kita sambungkan konektor. Sini mengkonfirmasi pembayaran, menjurnal. Lalu membuat laporan penjualan, ada dokumen laporan penjualan. Oke. Lalu di sini di manajer toko, kita kembali ke atas. Manajer toko tadi kita kasih nomor 8 ya, manajer toko. Nah, manajer toko ini akan menerima dokumen laporan penjualan. Dokumen laporan penjualan. Karena udah selesai, kita kasih N. Lalu kita sambungkan konektor. Oke, selesai teman-teman. Ibu kecilin, tinggal nanti teman-teman save file PDF ya. Oke, ini seperti ini. Tinggal save file PDF ya. Ini bisa ditarik lagi kalau misalnya terlalu ngepas nih. Ditarik, oke. Tinggal di save PDF ya, file save as PDF. Oke. Demikian video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.